Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah studi wacana yang diampu oleh Profesor Dr. Dadang S. Ansori MSI dan Bapak Jatmika Nur Hadi SS MHum. Pada kesempatan kali ini, kami akan memanfaatkan waktu dengan menjelaskan hasil bacaan kami pada bab 1 dari buku Introduction Discourse Analysis From Grammar to Society oleh James Paul dengan judul bab Pendahuluan Bahasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggun Kurnialikawati dengan NIM 2008-902. Yang kedua ada Audila Resnita Putri dengan NIM 2008-717. Yang ketiga ada Jantan Hidayat Setiawan dengan NIM 2000927. Dan terakhir saya sendiri, Yuyum Nurjana dengan NIM 2009254. Lalu dilanjutkan dengan daftar materi pada bab 1 berikut ini. Yang pertama ada arti kata bahasa, yang kedua ada perubahan bahasa, yang ketiga ada bahasa dan pengasingan, yang keempat ada peminjaman bahasa, yang kelima ada bahasa sosial, dan yang terakhir ada tata bahasa menurut ahli bahasa, tata bahasa menurut aturan, dan bahasa Inggris baku. Pada subbab pertama, saya akan menjelaskan tentang arti kata bahasa dalam buku ini. Kata bahasa memiliki banyak arti yang berbeda, seperti bahasa Inggris, bahasa Alkitab, bahasa komputer, bahasa rahasia, bahasa anak, dan lain-lain. Nah, sebelum kita melakukan analisis wacana, kita perlu mengetahui lebih spesifik tentang apa yang dimaksud dengan bahasa. Menurut para ahli bahasa dalam buku ini, bahasa yang dimaksud untuk dapat melakukan analisis wacana adalah bahasa alami atau bahasa yang diperoleh manusia sebagai bahasa pertama atau asli mereka. Maksudnya adalah kita sebagai manusia dilahirkan dalam keluarga dengan bahasa tertentu. Misal, ibu saya orang Sunda yang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Sunda. Hal tersebut otomatis juga menjelma sebagai bahasa yang pertama saya gunakan atau saya terima sehari-hari ketika dewasa. Nah, itulah yang dinamakan bahasa alami. Untuk bahasa alami, bahasa yang sedang kita gunakan mungkin saat ini memiliki dua sifat yang kentara. Pertama, sintaksis rekursif atau penggunaan sintaksis yang berulang. Kenapa? Karena bahasa manusia dibuat dari unit-unit kecil yang dapat masuk ke dalam unit yang lebih besar dan seterusnya tanpa batas. Seperti yang kita ketahui sebagai anak bahasa dan sastra yang juga mempelajari sintaksis, kita mengenal kata sebagai satuan terkecil pada sintaksis yang mana nantinya bisa disesuaikan menjadi unit yang lebih besar seperti frasa, lalu klausa, setelah itu kalimat, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat pada contoh 1A, hat atau topi, ini merupakan kata benda yang berbentuk tunggal. Sedangkan 1B, the hat atau topi itu unsur sintaksisnya sudah berubah menjadi frasa benda. Mengapa? Karena ada tambahan unsur lain yang menjadikan sebuah kata benda berubah menjadi frasa. Selanjutnya, 1C, the hat on my head atau topi itu berada di atas kepalaku. Nah, pada kasus ini, yang tadinya the hat merupakan frasa, ia berubah menjadi sebuah klausa. Mengapa? Jelas karena terdapat subjek, predikat, dan keterangan di sana. Lalu sifat bahasa alami yang kedua adalah efektif. Bahasa manusia adalah alat komunikasi serbaguna yang tidak dibatasi, seperti sistem komunikasi hewan pada topik atau kondisi lingkungan tertentu. Contoh dekatnya, kita sebagai orang Indonesia, kita ingin berbicara mengenai apapun selama secara struktur bahasan dan topik pembicaraan dipahami oleh lawan bicara. Kita dapat berbicara tentang apapun, mulai dari makanan, gaya hidup, politik, filsafat, hingga alam semesta, kita bisa dengan bebas mengungkapkan dengan bahasa sebagai alat utama berkomunikasi dan berbagai informasi. Nah, dari kedua sifat alami tersebut merupakan dasar gramatikal unsur selanjutnya melakukan analisis wacana. Prinsip pilihan. Tata bahasa mencakup pilihan kata dan pilihan bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu. Saya akan memberikan contoh situasinya. Jika kita sebagai juru bicara suatu perusahaan yang sedang dilanda masalah, lalu diberikan pertanyaan mengenai apa alasan terjadinya masalah tersebut. Berikut kita memiliki beberapa pilihan jawaban.
1A memiliki arti kesalahan telah dibuat. 1B memiliki arti bos perusahaan telah melakukan kesalahan. 1C memiliki arti melakukan kesalahan adalah sesuatu yang manusiawi. 1D memiliki arti situasi yang tidak terduga telah terjadi. 1E memiliki arti kesalahan terjadi. 1F memiliki arti itu adalah kesalahan yang nyata oleh bos. Dari pilihan-pilihan tadi memiliki konsekuensinya masing-masing. Contoh paling ekstrim, jika kita menjawab 1B atau 1F, apa yang akan terjadi? Tentunya kita akan dipecat saat itu juga. Karena sebagai juru bicara perusahaan, kita perlu menjaga citra perusahaan dengan pemilihan kata-kata yang digunakan. Dengan demikian, tata bahasa menawarkan pembicara cara berbeda yang tak terbatas untuk mengatakan banyak hal. Seperti yang telah kita pahami tadi, bahwa setiap pilihan yang dibuat memiliki konsekuensinya tersendiri. Begitu pula pilihan cara kita mengungkapkan sesuatu yang memiliki arti dan berperan dalam interpretasi. Selanjutnya kita beralih pada subbab yang kedua, yaitu perubahan bahasa. Kita semua paham mengenai sifat bahasa yang dinamis atau selalu berubah sesuai zaman dan faktor lainnya. Pada buku ini, lebih spesifiknya subbab ini menjelaskan jika kita melihat rentan waktu yang lebih panjang, kita dapat melihat seberapa banyak bahasa tertentu telah berubah karena alasan budaya, sejarah, maupun politik. Jika diambil contoh, bahasa yang dulunya berasal dari satu bahasa umum misalnya, oleh sekelompok orang di suatu tempat atau geografi tertentu, lalu mereka melakukan perjalanan yang jauh dan berpisah dalam jangka waktu yang lama serta keadaan geografi yang berbeda satu sama lain, tentunya hal tersebut akan menciptakan cara berbicara yang berbeda pula atau disebut sebagai dialek. Jika lebih lama lagi, dialek tersebut akan berubah menjadi bahasa yang berbeda seutuhnya. Selanjutnya, dalam perubahan bahasa terdapat prinsip cepat dan jelas. Berbeda dengan dialek yang berubah karena keadaan geografi, budaya, sejarah, dan lain sebagainya, prinsip jelas dan cepat ini dipengaruhi oleh konteks dengan siapa atau situasi apa yang kita bicarakan. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut ini. Pada 1A, jika diterjemahkan menjadi dasar cowok brengsek, kamu tahulah cowoknya dia, aku berharap jika aku pernah melakukan itu demi bertemu denganmu, kamu akan menembaknya. Lalu pada 1B, jika diterjemahkan seperti jadi ketika aku memikirkannya, aku tidak paham karena menurutku Georgori merupakan orang yang sangat jahat. Dia tidak memperlihatkan kesepemahaman pada Abigail ketika dia mengatakan pada Georgori mengenai apa yang perlu dilakukannya. Dia tidak punya hati munafik, padahal katanya dia mencintai Abigail, sedangkan perlakuannya seperti itu. Nah, dari contoh di atas ini merupakan pembicaraan mengenai topik yang sama dan pembicara yang sama pula, tetapi apa yang membedakan konteks percakapan ini? Nah, jika kalian menjawab karena adanya perbedaan audiens atau lawan bicara, berarti kalian itu benar. Misalnya pada 1A, pembicara sedang berbicara mengenai pacar temannya kepada sahabatnya. Sedangkan pembicaraan 1B, pembicara sedang berbicara pada pacar temannya kepada orang tuanya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kita terbiasa menggunakan bahasa yang cepat dan kurang jelas kepada orang yang telah kita kenali dengan akrab dan lebih dalam. Kenapa? Karena kita sudah memiliki koneksi atau wawasan yang sama mengenai suatu hal sehingga tidak perlu menjelaskannya dengan panjang lebar. Sebaliknya, kepada orang yang tidak terlalu memiliki hubungan dekat atau intensitas komunikasi yang kurang, kita terbiasa menggunakan bahasa yang lebih lambat, namun jelas kepada mereka. Lalu kita akan membahas mengenai bahasa dan pengasingan. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, bahwa kemungkinan bahasa pertama kali yang diucapkan manusia hanyalah satu.
lalu berkembang karena manusia-manusia ini berpisah dengan kelompoknya menuju tempat lain yang bahkan berbeda secara geografinya. Dan kemudian di tempat yang berbeda ini mereka membuat kelompok baru. Nah, di tempat itu mereka bahasa ini yang biasa digunakan sebelumnya tentu akan terpengaruh dengan keadaan geografi misalnya. Anggap saja sekitar 2 tahun berada di tempat tersebut, cara mereka berbicara satu sama lain secara bersamaan akan berubah menyesuaikan keadaan geografis. Nah, hal ini disebut sebagai dialek. Semakin lama, dialek ini dapat berubah total secara kebahasaan, yang mana menjadi bahasa berbeda dari bahasa sebelumnya atau dengan kata lain menjadi bahasa baru. Ahli bahasa mengklasifikasikan bahasa yang berbeda ke dalam keluarga berdasarkan bagaimana mereka terkait secara historis gitu. Misalnya pada keluarga bahasa Latin, terdapat bahasa Spanyol, bahasa Itali, Perancis, Rumania, dan lain-lain. Nah, bahasa-bahasa ini secara historis berasal dari bahasa Latin, yang mana pada saat itu ketika bahasa Latin menjadi bagian dari Kekaisaran Roman, dan ketika penuturnya juga secara bersamaan ikut bermigrasi menuju tempat lain yang secara geografis berbeda. Nah, tentunya bahasa yang digunakan penutur pertama kali tadi itu kan Latin ya, akan berubah seiring waktu menjadi bahasa yang berbeda satu sama lain. Seperti tadi misalnya bahasa Spanyol dan Itali itu berasal dari bahasa Latin atau berasal dari rumpun yang sama ya. Namun karena mereka berpisah dan secara geografis berbeda, jadilah bahasa yang berbeda pula gitu antara bahasa Spanyol dan bahasa Itali. Nah, contoh tadi itu merupakan bahasa yang memiliki keluarga atau rumpun. Nah, apakah ada bahasa yang terasingkan atau tidak memiliki keluarga sama sekali? Jawabannya ada. Nah, salah satu contohnya itu di Indonesia. Menurut buku etnolog yang diterbitkan di US pada tahun 2015, terdapat bahasa yang bernama Avinomen yang dilaporkan oleh Mark Donohue, seorang ahli linguistik British Australian, sebagai bahasa yang terasingkan. Nah, bahasa Avinomen ini ditemukan di Provinsi Papua dengan 300 penutur pada tahun 2002. Nah, dalam bukunya, alasan bahasa ini menjadi terasingkan adalah karena tidak terhubung dengan kultur atau bahasa manapun. Nah, para ahli linguistik atau bahasa kemudian meneliti apa saja yang mengakibatkan terjadinya pengasingan bahasa secara umum ya. Yaitu entah karena letak geografi yang terlalu jauh, kebencian, perbedaan kelas, kultur, hingga agama. Lalu pada slide selanjutnya ada quotes dari James P.G., seorang autor buku yang sedang kita bacakan ya. Yaitu quotes-nya adalah, semakin banyak orang berkomunikasi lintas ras, budaya atau kelas, semakin dialek mereka mulai menyatu kembali menjadi bahasa yang sama. Lalu, prinsip bahasa dan masyarakat. Penggunaan dan variasi bahasa mencerminkan struktur dan divisi di dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Menurut buku ini ya, bahasa menyatukan dan memisahkan kita pada saat yang bersamaan. Maksudnya bagaimana gitu? Mari kita lihat contoh berikut ya. Yang 1A, we be having leftovers. Atau artinya kita selalu memiliki makanan sisa. Yang 1B, we have leftovers all the time. Kita selalu memiliki makanan sisa. Sama artinya. Lalu apa perbedaannya di sini? Perbedaannya adalah penggunaan dialeknya. Kenapa? Karena dialek di sini berperan besar jika kita melihat dari sudut pandang historis ya. Nah, dialek ini dipengaruhi oleh gabungan bahasa Inggris dan bahasa Afrika yang pada saat masa-masa perbudakan orang hitam atau orang Afrika ya, dibawa oleh orang Afrika itu sendiri ke Amerika.
Sedangkan 1B merupakan bahasa Inggris baku yang digunakan oleh orang Amerika secara umum. Nah, bisa kita lihat dari sini nih, bagaimana bahasa dapat menyatukan kita, namun di saat yang bersamaan memisahkan kita. Beralih pada peminjaman bahasa. Nah, perubahan bahasa tidak hanya terjadi karena faktor pengasingan bahasa, tetapi mereka juga dapat berubah karena adanya usaha peminjaman dua bahasa atau lebih yang diucapkan secara berdekatan atau bahkan oleh penutur yang sama. Contohnya di sini adalah bahasa Inggris ya. Secara kosakata bahasa Inggris itu terdiri dari campuran bahasa Latin dan Jerman. Namun kosakata tersebut ya biasa digunakan pada konteks yang berbeda. Nah, perbedaannya secara lebih lanjut dapat diresapi pada contoh berikut. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa sosial. Sebelum membahas bahasa sosial, kita akan membahas variasi berbahasa sebagai pengetahuan awal dari adanya bahasa sosial. Kita sudah melihat contoh bahwa bahasa akan selalu berubah berdasarkan berbagai macam faktor sosial. Mereka berubah karena kita sebagai manusia secara individu memiliki cara yang berbeda dan unik dalam mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut. Masing-masing dari kita, walaupun berbicara bahasa dan dialek yang sama, kita tetap memiliki cara berbicara yang unik dan tidak dimiliki orang lain. Hal tersebut bisa disebut sebagai dialek. Nah, dialek ini merupakan bagian dari variasi bahasa. Dialek merupakan ekspresi, bentuk kebudayaan, lingkungan sosial, atau kelas sosial yang menjadikannya berbeda dengan yang lain. Sedangkan dialek yaitu mengekspresikan perbedaan cara berbicara sebagai individu dalam suatu kelompok kebudayaan, lingkungan sosial, atau kelas. Selain dialek dan dialek, terdapat juga sebutan register. Dalam situasi sosial, kita dihadapi dengan 3 atau lebih kondisi yang memerlukan kita menggunakan variasi bahasa yang berbeda, entah itu formal, semi-formal, ataupun informal. Nah, penggunaan variasi bahasa yang berbeda berdasarkan konteks tersebutlah yang disebut dengan register. Lalu, kita beralih pada bahasa sosial. Menurut pengertian di buku ini, bahasa sosial merupakan bahasa yang digunakan untuk menempatkan diri kita dan orang lain ke dalam geografi sosial dan budaya masyarakat di dalamnya. Mudahnya, bahasa sosial ini merupakan bahasa yang kita gunakan di dalam suatu masyarakat dengan geografi atau kebudayaan tertentu. Misal, di Bandung, kita bicara dengan menggunakan bahasa Sunda kepada sesama orang Bandung atau Sunda secara umum. Itu disebut sebagai bahasa sosial. Nah, bahasa sosial ini mencakup 3 variasi bahasa sebelumnya, yaitu dialek, dialek, dan register. Seperti apa yang telah disebutkan, masing-masing dari kita memiliki cara berbicara yang berbeda atau disebut sebagai dialek. Dengan adanya atau hadirnya dialek ini, secara tidak langsung mempresentasikan diri kita yang unik kepada orang lain. Atau dengan kata lain, dialek ini merupakan bagian dari identitas sosial kita. Maka dari itu, gagasan tentang bahasa sosial, variasi bahasa sebagai penanda identitas, membawa kita pada prinsip bahasa dan identitas. Bagaimana kita menggunakan bahasa, dan bagaimana kita menempatkan sumber gramatikal yang berbeda untuk digunakan dalam situasi atau konteks yang berbeda. Merupakan cara kita secara linguistik memperlakukan dan mengenali identitas yang bermakna secara sosial. Terakhir, terdapat bahasan mengenai tata bahasa menurut ahli bahasa, tata bahasa menurut aturan, dan bahasa Inggris baku. Mengenai tata bahasa, di sini dijelaskan 2 perbedaan makna berdasarkan ahli bahasa dan aturan. Tata bahasa adalah sistem, aturan, dan prinsip yang ada dalam pikiran atau otak manusia. Ahli bahasa berusaha untuk menggambarkan sifat-sifat tata bahasa dengan pengamatan yang cermat tentang bagaimana orang berbicara dan bagaimana mereka menilai apa yang gramatikal atau tidak dalam bahasa atau dialek mereka. Jadi, mudahnya,
Maksud dari tata bahasa menurut para ahli ialah bagaimana struktur berbicara seseorang dapat dipahami dan masuk akal sesuai dengan konteks sosial, situasi, dan lain-lain di dalamnya. Selanjutnya, ada tata bahasa menurut aturan. Biasanya menjelaskan bagaimana orang-orang perlu berbicara bahasa Inggris baku dan bahasa baku jika tidak menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya, ialah tata bahasa menurut aturan ini memiliki tingkatan yang lebih formal ketika terikat dengan aturan-aturan gramatikal yang ada. Nah, tata bahasa ini biasa disebut sebagai bahasa baku. Bahasa Inggris baku atau bahasa baku di sini ialah jenis bahasa yang digunakan untuk alasan konvensional. Bukan karena lebih unggul dari dialek lain, namun di lembaga publik, arus utama, media, dan pertemuan. Sekian presentasi hasil bacaan kami terhadap buku Introducing Discourse Analysis From Grammatical to Society oleh James Paul G. dengan judul Bab Pendahuluan Bahasa. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan di dalamnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.